Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsa Septasyani Nur. Kali ini saya akan memaparkan tugas biologi dari materi sistem indera. Pendahuluan. Sistem indera adalah sekumpulan organ dan sel khusus yang bekerja sama untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan sekitar, baik dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Sistem ini merupakan bagian penting dari sistem koordinasi dalam tubuh manusia, yang memungkinkan kita untuk merespons dan berinteraksi dengan dunia. Secara umum, sistem ini terdiri dari 5 indera utama, yaitu penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, pengecap lidah, dan peraba kulit. Tujuan. Sistem indera berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan kita dengan dunia sekitar dan di dalam diri kita. Tujuan utamanya adalah untuk menerima berbagai informasi atau rangsangan dari lingkungan, baik itu cahaya, suara, sentuhan, bau, maupun rasa. Tanpa kemampuan ini, kita tidak akan bisa merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan realitas, menjadikan indera esensial untuk kesadaran dan pengalaman hidup kita. Manfaat sistem indera. Sistem indera memberikan manfaat krusial dalam interaksi dan pemahaman kita terhadap lingkungan. Dengan adanya indera, kita bisa mendeteksi bahaya dan meresponsnya dengan cepat, seperti melihat kendaraan yang melaju kencang atau mencium bau gas yang bocor. Selain itu, indera juga memungkinkan kita menemukan sumber daya esensial, contohnya mengenali aroma makanan atau melihat sumber air, yang semuanya vital untuk kelangsungan hidup dan keamanan kita sehari-hari. Pertama, kita masuk ke indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan atau mata adalah organ yang sangat kompleks dan menakjubkan yang memungkinkan kita untuk melihat dan menafsirkan dunia visual di sekitar kita. Struktur. Terdiri dari kornea, pupil, iris, lensa, retina, atau mengandung fotoreseptor sebagai sel batang dan sel kerucut, dan saraf optik. Cara kerja. Cahaya dari objek masuk melalui kornea dan pupil, difokuskan oleh lensa ke retina. Fotoreseptor di retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk diinterpretasikan sebagai gambar. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran yang dikenal sebagai telinga adalah organ kompleks yang bertanggung jawab untuk mendeteksi suara dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Struktur. Terdiri dari telinga luar atau daun telinga, saluran telinga, telinga tengah atau gendang telinga, dan tulang-tulang. Pendengaran. Mertil, landasan, sanggurdi, dan telinga dalam koklea atau rumah siput. Saluran setengah lingkaran saraf pendengaran. Cara kerja. Gelombang suara ditangkap oleh daun telinga, merambat melalui saluran telinga, dan menggetarkan gendang telinga. Getaran ini diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke koklea di telinga dalam. Koklea mengubah getaran menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Yang ketiga, indera penciuman atau hidung. Indera penciuman adalah kemampuan untuk mendeteksi dan menginterpretasikan zat kimia yang menguap atau odoran di udara sebagai bau atau aroma. Struktur. Terdiri dari rongga hidung, selaput lendir, dan saraf olfaktori atau sel-sel pembau. Cara kerja. Ketika kita menghirup udara, molekul-molekul bau akan larut dalam lapisan lendir di hidung. Molekul-molekul ini kemudian berikatan dengan reseptor khusus pada sel-sel saraf penciuman atau olfaktori. Ikatan ini memicu sinyal listrik atau impuls saraf yang dikirim langsung ke otak untuk diinterpretasikan sebagai berbagai jenis bau, mulai dari wangi bunga hingga bau busuk. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Indera pengecap adalah kemampuan untuk mendeteksi dan membedakan berbagai
zat kimia yang larut dalam air liur sebagai rasa. Organ utama untuk indera ini adalah lidah, meskipun beberapa reseptor pengucap juga ditemukan di area lain mulut seperti langit-langit lunak dan tenggorokan. Struktur: permukaan lidah memiliki bintil-bintil pengecap atau papila, yang di dalamnya terdapat kuncup pengecap dengan sel-sel reseptor. Cara kerja: zat kimia dari makanan atau minuman yang larut dalam air liur akan merangsang sel-sel reseptor di kuncup pengecap. Rangsangan ini kemudian diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan sebagai rasa. Yang kelima, indera peraba atau kulit. Indera peraba adalah kemampuan untuk merasakan berbagai rangsangan fisik dari lingkungan, seperti sentuhan, tekanan, suhu atau panas dan dingin, dan nyeri. Struktur: kulit merupakan organ terluar tubuh yang mengandung berbagai jenis reseptor saraf di lapisan dermis dan epidermis. Cara kerja: reseptor di kulit peka terhadap berbagai rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu atau panas, dingin, dan nyeri. Ketika kulit bersentuhan dengan suatu objek atau mengalami perubahan suhu atau tekanan, reseptor akan mengirimkan impuls saraf ke otak untuk diinterpretasikan. Setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Sistem indera adalah jaringan kompleks organ dan sel khusus yang menjadi jendela kita ke dunia. Berfungsi menerima, mengubah, dan menginterpretasikan berbagai rangsangan dari lingkungan, baik di luar maupun di dalam tubuh. Dengan mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, kita mampu merasakan cahaya, suara, bau, rasa, sentuhan, suhu, dan nyeri. Keseluruhan proses ini memungkinkan kita untuk beradaptasi, merespons bahaya, mencari sumber daya, dan membangun pemahaman yang kaya tentang realitas, menjadikannya vital bagi kelangsungan hidup dan interaksi kita sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.